Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zaki Ramadan dengan NIM A32124046, kelas B angkatan 2024, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah hukum pidana dengan judul sifat dapat dihukum dan dasar peniadaan pidana. Yang pertama-tama, saya menjelaskan pengertian sifat dapat dihukum. Nah, dalam hukum pidana, sifat dapat dihukum berarti bahwa suatu perbuatan memenuhi syarat untuk dikenai pidana menurut hukum. Artinya, tidak semua perbuatan yang tampak salah secara moral otomatis bisa dihukum secara hukum pidana. Ini harus memenuhi unsur-unsur tertentu seperti unsur tindak pidana melawan hukum, kesalahan dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak ada alasan kebenarannya. Selanjutnya yaitu dasar peniadaan pidana. Artinya, alasan-alasan hukum yang menyebabkan perbuatan yang sebenarnya bersifat pidana menjadi tidak dapat dipidana. Misalnya karena pelaku tidak mampu bertanggung jawab, seperti orang kurang akal, sakit ingatan, atau terpaksa. Kurang sempurna akal atau sakit ingatan terdapat pada pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan bunyinya, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana. Orang yang termasuk dalam kategori ini diantaranya tidak dapat bebas menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya, dan orang dengan keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya terlarang atau tidak menyadari akibat perbuatannya. Selanjutnya ada keadaan memaksa atau overma. Ini ada 3. Yang pertama, vis absolut atau paksaan absolut. Vis absolut adalah tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu keadaan memaksa. Contohnya, seorang dipanggil sebagai saksi tetapi diikat oleh orang lain sehingga tidak bisa hadir karena tidak mampu bertindak secara bebas. Ia tidak dapat dihukum. Selanjutnya ada vis compulsiva atau paksaan relatif. Paksaan yang masih memungkinkan dihindari tetapi secara logis sulit diharapkan seseorang bisa melawan karena adanya tekanan berat. Contohnya, si A memaksa si B agar memukul si C. Jika B menolak, B akan dipukul si A. Dalam keadaan ini, si B bertindak karena tekanan yang sulit dilawan. Dan yang ketiga ada keadaan memaksa atau overma. Terdapat pada pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Vis absolut atau paksaan absolut menurut Profesor Stoci Kartanegara menjelaskan bahwa vis absolut ini adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuatan tenaga manusia oleh orang lain. Nah, selanjutnya ada keadaan terpaksa.
Keadaan terpaksa merupakan perluasan dari overma, yaitu timbul karena adanya konflik antara dua kepentingan hukum. Menurut Profesor Stocit Kartanegara, ketika suatu kepentingan hukum dalam keadaan berbahaya dan untuk menghindari bahaya itu terpaksa dilanggar kepentingan hukum yang lain. Contohnya ada dua orang pelaut yang tenggelam dan hanya ada satu pelampung. Salah satu mendorong atau membunuh yang lain agar dirinya bisa selamat. Tindakan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan dirinya. Selanjutnya ada penerapan melawan hukum. Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, seperti misalnya 3 faktor. Yang pertama ada negara tidak dirugikan, yang kedua kepentingan umum dilayani, dan yang ketiga terdakwa tidak diuntungkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.